Berarti diamankan kurang lebih ada 10 orang tindak pidana yang ada hubungannya dengan kejahatan jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Presiden, dan Pak Hanik juga, dan yang saya hormati rekan-rekan dari media. Jadi pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan press release terkait dengan tindak pidana yang ada hubungannya dengan kejahatan jalanan. Kami menyebutnya kejahatan jalanan. Jadi pada tanggal 31 Januari 2020 ini telah terjadi kejadian tindak pidana pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan di mana saat itu ya sekitar jam 3 dini hari korban atas nama Raka Yoga Pratama ini sedang mengisi bensin di pom bensin Pak Bapak. Tiba-tiba dari arah belakangnya dia selesai dia mengisi bensin, dia diserang oleh sekelompok anak yang tidak dikenal. Ada rombongan sepeda motor. Korban waktu itu ya menderita luka bacokan di telinga sebelah kanan dan juga luka bacokan di punggung. Pelakunya sendiri menggunakan senjata tajam jenis celurit. Setelah kejadian, para pelaku ini kemudian langsung lari meninggalkan lokasi TKP. Namun ada satu kendaraan dari pelaku yang tertinggal. Setelah dilakukan penyelidikan oleh tim Opsnal dari Polres Bantul, akhirnya berhasil diamankan kurang lebih ada 10 orang, ya, 10 orang. 10 orang. 4 orang kita nyatakan sebagai tersangka karena dia langsung yang melakukan tindak pidana kejadian tersebut. Yaitu yang pertama adalah inisial FNP, kemudian MJT, kemudian WN, kemudian satu lagi DPO JN. 3 tersangka yang berhasil kita amankan itu semuanya anak di bawah umur. FNP ini masih SMA, SMK, kemudian MZT juga SMK yang sama, kemudian WN ini SMP, kemudian JN masih kita cari gitu. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan ini mulai dari celurit ini kita amankan dari pelaku atas nama WN
Sedangkan alat yang dipakai oleh pelaku pada saat kejadian itu masih kita cari DPB, karena menurut yang bersangkutan senjata tajam itu waktu itu begitu kejadian langsung disembunyikan di bawah jembatan. Setelah kita cek ternyata sudah tidak ada. Kemudian ini ada pakaian yang digunakan oleh pelaku, ya, pakaian yang digunakan oleh pelaku. Kemudian juga ini ada pakaian pelaku, helm, kemudian pakaian dan helm juga. Kami punya saksi yang cukup kuat karena memang pada saat kejadian ini ada seorang saksi yang melihat kejadian tersebut dan sempat mengetahui secara fisik dan secara jelas ciri-ciri daripada pelaku. Kemudian juga kita amankan 2 motor yang digunakan oleh pelaku, motor skuter. Jadi para pelaku ini menggunakan motor skuter. Mereka tidak berasal dari satu sekolah. Masih kita selidiki, mereka tergabung dalam komunitas apa? Yang pasti mereka semuanya menggunakan motor skuter yang digunakan oleh para pelaku. Saat ini pelaku kita sangkakan pasal 170, ancaman hukumannya 7 tahun. Namun karena pelaku ini masih anak-anak, kita perlakukan menggunakan sistem peradilan anak. Yang tadi ada pengkhususan terhadap mereka. Saksi yang kita periksa sudah ada 10 orang. Kemudian yang masih menjadi DPO ini, mohon maaf, DPO-nya ada 3 orang. 1 inisial JN, 2 HS, dan 3 C. Jadi pelakunya ini ada 7. Terima kasih. Motifnya apa? Motifnya ini korban tidak mengenal daripada pelaku. Sedangkan pelaku sendiri dia merasa ditantang melalui Instagram. Sedangkan dari yang bersangkutan sendiri, korban sendiri tidak pernah, ya, Instagram dan sebagainya. Ini hanya menurut keterangan dari pelaku sendiri. Antara korban dengan pelaku sendiri tidak ada saling mengenal. Dan menurut para pelaku, dia mengira itu yang menantang yang bersangkutan. Korban juga masih sekolah? Korban masih sekolah. Kebetulan korban ini juga baru saja ada kegiatan di wilayah Depok malam hari. Pulang isi bensin, tiba-tiba saja langsung diserang sekelompok anak tersebut. Satu sekolah atau beda? Beda sekolah. Dari hasil penyelidikan ini mereka baru pertama atau sudah melakukan tindakan acak juga kepada korban yang lain mungkin? Untuk yang tersangka WN, ya, WN, botol, WN alias botol ini, dia pernah viral di medsos, ya, di Facebook juga, di daerah Blok O, tertangkap CCTV mengayun-ngayunkan celurit. Botol. Ini kejadian sebelumnya beberapa waktu yang lalu dan sempat viral. Dan kasusnya, ya, kejadian tersebut saat ini masih ditangani oleh Polsek Pamungkapan. Pak, kalau sajamnya sendiri itu dia punya sendiri atau pinjam punya orang lain? Kalau sajam yang pada saat digunakan, ya, pada saat digunakan itu milik mereka sendiri, milik mereka sendiri. Dan berarti ini senjata bukan waktu, ya, senjata ini bukan pada saat kejadian, tapi ini kita amankan pada saat kita mengamankan WN, tapi ini tidak digunakan pada saat kejadian. Sedangkan senjata tajam, celurit,
yang digunakan pada saat kejadian saat ini masih kita cari DPP karena pengakuan daripada pelaku sendiri. Senjata itu setelah kejadian disembunyikan di bawah jembatan, dan kita cek ke sana ke lokasi sampai saat itu ketemu. Berarti ada unsur perencanaan. Kalau kita masih dalam apakah ada unsur perencanaan? Dan kalau bertemunya korban dengan pelaku ini tadi kan dari Instagram kan? Apa kemudian dari Instagram ini kemudian ada acak? Jadi tidak ada. Menurut pengakuan daripada tersangka sendiri, tidak ada. Sebenarnya Instagram itu hanya menurut keterangan dari tersangka. Penyerangan itu di pom bensinnya apa di jalan? Di jalan di dekat pom bensin Pulau Lama. Setelah yang bersangkutan mengisi bensin di pom bensin Pulau Lama. Jadi korban dengan pelaku tidak kenal, apalagi berhubungan lewat Instagram juga tidak. Berarti bisa dikatakan mereka ngawur, asal menyerang. Dia acak sifatnya. Dia acak sifatnya. Kondisi korban gimana? Kondisi korban sekarang sudah sehat, ya. Sempat dirawat di rumah sakit rumah sakit. Berarti itu 1 lawan 10 berarti banyak. 7. Korbannya cuma 1. Ya, korbannya 1 lawan 10 orang. Tapi tidak ada barang yang dirampas yang punya korban. Tidak ada barang dirampas. Kalau pembagian tugasnya dari pelaku sendiri, Waktu itu ya, yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, FNP itu bertindak sebagai joki sepeda motor di depan, kemudian MZT itu sebagai eksekutor, dia yang membacok korbannya, kemudian satu orang lagi yang JN itu bonceng WN itu sebagai joki juga, ya, JN juga sebagai eksekutor karena yang membacok punggung daripada korban itu JN, sedangkan yang membacok telinga korban ini MZT. Berarti 2 ya? Berarti 2 saja. Ya, 2 saja. Wah, ini keroyokan. tandanya kalau Nggak apa-apa, saya tunjukin ini nggak apa-apa. Keroyokan asal dari kejadian tanggal 31 sampai dengan kita bisa mengamankan tanggal 11 ini memang kita agak lama karena memang kita mencari pelaku ini tidak mudah.